Halo Tachao, yuk channel, saya Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Sebelumnya di Instagram sempat ada teman yang nanya, gimana sih tipsnya belajar bahasa Mandarin untuk pemula? Ya, nah, di sini gue bukan kasih tips yang mutlak, ya, karena tiap orang pasti punya cara belajar yang beda-beda. Tapi di sini gue akan share gimana sih caranya gue belajar bahasa Mandarin dari nol sampai sekarang. Setelah gue merenung semalaman, gue sadar ada 5 hal yang gue lakukan yang bisa membantu bahasa Mandarin gue improve sampai ke level saat ini. Yang pertama, tiap ketemu kosakata baru, ingatlah 4 komponen ini. Nah, ini adalah tips yang dikasih tau langsung gue dulu ketika gue kuliah intensif di Jakarta selama 3 bulan. Jadi ceritanya setelah gue lulus SMA dan memutuskan untuk lanjut kuliah ke China, gue sempat ambil kelas intensif di Jakarta selama 3 bulan. Ya, dan percaya nggak percaya, kelas intensif yang gue ambil itu bisa membantu gue untuk skip 1 semester kelas bahasa Mandarin di China langsung. Nah, apa sih yang dikasih tau langsung gue? Dia bilang, ketika kita belajar bahasa Mandarin, ada 4 hal yang sangat penting untuk diingat dan dihafalin. Ya, yaitu yang pertama adalah Hanzi, kedua Pinyin, ketiga Shengtiao, dan yang keempat Yi. Kita lihat contohnya di sini kata tebie. Ya, ketika ketemu kosakata baru, kita harus hafal dengan Hanzi-nya, yaitu karakter Mandarinnya. Ya, kenapa harus hafal Hanzi-nya? Karena bahasa Mandarin itu simbolnya ya Hanzi. Sama seperti kita belajar bahasa Indonesia, simbolnya adalah ABC. Ya, kita harus ngerti cara bacanya. Kalau kalian ke China yang namanya papan iklan, merek, atau menu makanan, semua itu dalam Hanzi. Ya, nggak ada Pinyin-nya. Itu dia kenapa setiap kali ketemu kosakata baru, Hanzi harus dihafalin. Komponen kedua adalah Pinyin, ya. Pinyin ini adalah ABC-nya, ya, yang membantu kita untuk mengetahui cara bacanya itu seperti apa sih. Jadi percuma kalau kalian tahu Hanzi-nya, kenal, tapi nggak tahu cara bacanya. Sama aja bohong. Ya. Untuk teman-teman yang belajar Mandarin tradisional, khususnya untuk ke Taiwan, mungkin belajarnya dengan Chuyin, ya, tapi sama aja sih konsepnya. Yang namanya Chuyin, Pinyin, ya, cara bacanya itu harus kalian hafalin. Komponen ketiga yaitu Shengtiao atau nada. Nah, ini penting banget nih. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Mandarin, mungkin kesel kadang-kadang ya. Masa tiap kali ketemu kata baru, nadanya harus dihafalin sih? Ya, mau nggak mau, ya. Karena kalau kalian nggak mulai hafalin dan latihan yang benar dari nol, nantinya ketika kosakata kalian makin banyak dan kalian mulai bikin kalimat yang panjang-panjang, ya. Tapi ketika kalian ngobrol dengan orang China, nadanya salah. Ya, sama aja zong, sama aja bohong. Jadi mumpung kosakatanya masih dikit, hafalinlah bener-bener. Karena ketika nanti kosakata kalian makin banyak dan kalian harus benerin lagi, itu bakal jauh lebih ribet. Ibarat orang bangun rumah udah setengah, baru sadar fondasinya salah, itu bakal lebih ribet lagi untuk memperbaikinya. Komponen keempat yaitu Yi atau artinya. Nah, ini nggak usah diomongin lagi. Kalau kalian tahu cara bacanya, kenal Hanzi-nya, tapi nggak tahu artinya, sama aja bohong. Oke, sekali lagi inilah yang dikasih tau langsung gua dulu, ya. Jadi ketika ketemu kosakata baru, hafalinlah 4 komponen ini. Mungkin kadang kesel, ya. Baru ketemu 1 kosakata baru aja, banyak banget yang harus dihafalin. Tapi percayalah, kalau kalian mulai belajar dengan langkah-langkah yang benar, fondasi bahasa kalian pun akan lebih kokoh. Tips kedua, untuk hafalin Hanzi, tulislah berulang-ulang. Karena Hanzi itu banyak banget, dan bentuknya ada yang mirip-mirip juga. Misalnya kita lihat di sini, beberapa Hanzi yang bentuknya mirip, Ren dan Ru, Tian dan Fu, atau Wei dan Mo, Le dan Zi, Wu dan Niu. Penting banget untuk perhatiin detailnya ya, karena kalau kalian salah satu titik atau garis saja, ada kemungkinan bisa berubah jadi karakter lainnya. Nah, kalau kalian mau mendalami tentang tulisan atau goresan, bisa cek di video gue yang lainnya tentang Bihua, ya, ada di playlist Mandarin Dasar. Terus gimana caranya untuk ngapalin tulisan Mandarin yang segitu banyaknya? Untuk teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Mandarin, mumpung kosakata masih dikit, ya, tulislah berulang-ulang. Ya, kuncinya adalah ditulis terus supaya kalian juga cepat ingatnya. Kalian bisa tulis di buku kotak-kotak, ya, dipenuhin ke kanan, atau bisa juga ditulis di kertas HVS, kalian penuhin kertasnya. Kuncinya adalah latihan terus. Tips ketiga, penuhilah hari-harimu dengan bahasa Mandarin. Nah, kalau kita lagi di China, itu kan mau nggak mau kiri kanan kita semuanya tulisan Mandarin.
beli aqua pakai bahasa Mandarin, beli makanan pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau kalian di Indonesia, yang bisa kita lakukan adalah memenuhi hari-hari kita dengan bahasa Mandarin, ya. Mulai dari lagu, ya, dengerin terus lagu Mandarin, terus juga nonton TV, reality show, film, atau mungkin konten-konten di Instagram, dan sebagainya. Banyak banget. Nah, sedikit tips dari gua, kalau kalian mau belajar kosakata sehari-hari, tontonlah reality show atau talk show, ya. Karena biasanya kalau reality show atau talk show itu mereka rekamannya spontan, ya, tanpa skrip. 你们那边会做饭吗？我们不会，我们不会，我们都是公主和王子呢。不是，是公子和王主。我们都是公主和王子呢。我们都是公主和王子呢。是公子和王主，是公子和王主。Beda kalau dengan film atau drama, biasanya udah ada skripnya gitu. Jadi ketika pengucapannya salah atau mungkin beda dengan skrip, itu biasanya akan ada editan atau bisa di-tag berulang-ulang. Sekarang ada banyak ya reality show yang ringan dan lucu-lucu, mulai dari Pen Pao Pa Xiong Ti atau Kuai Le Ta Pen Ying, atau ada juga yang berat seperti Ming Xing Ta Chen Tan. Tips keempat, untuk memperbaiki pengucapan, nada, aksen atau logat, nontonlah film dan ikutin cara bacanya. Nah, sering ada teman yang nanya, kok gue ngomongnya kedengarannya kaku sih? Atau gimana sih caranya supaya ngomong itu bisa bagus kayak orang China? Nah, mungkin kalau di sini kan kita jarang berinteraksi langsung dengan orang China asli, ya. Kalau di kelas pun, Lao-Shi ngomongnya biasanya dipelanin, ya, karena tujuannya itu untuk belajar. Tapi, tetap ada triknya, ya. Yaitu ketika kalian nonton film atau drama, ya, dan kalian ketemu kalimat yang menurut kalian menarik, kalian pause, kalian baca subtitlenya, terus kalian ulang lagi kalimat itu, kalian dengerin cara bahasanya seperti apa, terus kalian ulangin. 我知道你心里还是疼子秋的，你当初丢下他肯定是因为有你自己的难处，而且子秋对当年的事那是有心结的，他就是嘴上不说，我就是想帮孩子把这心结打开，而且子秋对当年的事那是有心结的，他就是嘴上不说，我就是想帮孩子把这心结打开，而且子秋对当年的事那是有心结的，他就是嘴上不说，我就是想帮孩子把这心结打开。哎，要不你再考虑考虑，见孩子一面。李海潮，你这人做好人做得像有病。你这人做好人做得像有病一样。要是换了别人，巴不得我死在外面呢。巴不得我死在外面呢。 Kalau kalian sering-sering melakukan seperti itu, kalian akan tahu di mana sih pemenggalan kalimat yang tepat, atau penekanan kalimat itu bagaimana sih, atau gimana sih intonasinya sebenarnya. Selain itu, kalian juga bisa perhatiin bahwa ketika ngobrol itu susunan kalimatnya beda dengan ketika kita bikin kalimat di kelas. Ya, ketika ngobrol itu susunan kalimatnya jauh lebih fleksibel. Jadi sekali lagi, ketika kalian nonton, ketemu kalimat yang menarik, di pause dan diulangin. Gak apa-apa diulangin terus kayak orang gila ya. Tapi ketika kalian lakukan terus-menerus, logat kalian pasti akan membaik pelan-pelan. Tips kelima, tekunilah. Yang kelima ini sebenarnya bukan tips ya, tapi lebih kemasukan aja. Ada temen yang nanya gue mau belajar bahasa Mandarin dong, 2 bulan aja. Yang simple-simple aja deh, bisa nggak? Gue jawab, nggak bisa, nggak mungkin. Yang namanya belajar itu perlu proses, perlu tenaga, perlu waktu. Ya. Kalau nulis Hanzi berulang-ulang aja males, jangan harap bisa cepet hafal Hanzi. Kalau sehari-harinya aja jarang berinteraksi dengan Mandarin, jangan heran kalau progresnya lambat.
Ada teman gue yang bilangnya mau belajar bahasa Mandarin, tapi tiap hari dengerinnya K-pop, nontonnya kayak drama. Ya, gimana ceritanya? Nah, sekian 5 tips dari gue. Untuk teman-teman yang tekun berjuang belajar bahasa Mandarin, jayo! Percayalah, 上天从不辜负努力的人。